setahun itu mengelola 4 judul, 3 judul itu hal yang biasa gitu ya. Itu untuk penelitian saja, kadang masih tambah lagi pengabdian masyarakat dan sebagainya. Saya itu tahun 2008 itu sudah punya sekretaris ya itu. Jadi saat saya masih dosen, masih muda saat itu. Jadi bahkan senior-senior saya pun tidak punya sekretaris. Tapi saya itu sudah meng-hire sekretaris gitu. Nah, mesti pertanyaannya apa Pak Yitno kaya gitu? Enggak sebenarnya gitu. Saya itu enggak kaya gitu. Saya hanya mikirnya begini, apa namanya? Kalau urusan administrasi seperti itu, kemudian kita harus detail ngurusi, ya kita jadinya nggak penelitian. Jadi akhirnya hanya fokus di administrasi ya. Makanya saya lebih mikir saat itu 2008 itu gimana caranya saya ngajari seseorang untuk memahami sistem keuangan itu sehingga semua yang saya lakukan itu kemudian sesuai dengan aturan yang ada dari sisi keuangan kan gitu. Nah, maka mulailah saya punya staf sekretaris gitu. Nah, sekretaris itu saya bayar dari mana? Ya dari dana penelitian itu. Jadi saya sebagai peneliti dari awal itu saya sudah berpikir saya akan mengalah untuk tidak dapat honor, tapi penelitian saya ini berhasil, ya mendingan seperti itu. Gitu. Jadi saya fokusnya bukan pada honor untuk saya, gitu. Tapi gimana caranya? Kalau memang tenaga administrasi, tenaga pembantu peneliti itu bisa dibayar, mendingan saya bayar. Jadi saya mempunyai tenaga administrasi. Nah, bahkan honor penelitian saya pun itu kemudian ya saya relakan gitu kalau memang terpaksa harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita membayar seseorang itu kemudian hitungannya cuma sekian bulan, karena penelitian itu kan kadang-kadang cuma 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Saya lebih suka membayar seorang itu setahun gitu. Jadi karena setahun itu kemudian ya sudah kalau kurang saya ambilkan dari honor saya gitu. Nah pertanyaannya Pak, berarti saat itu kan kita masih dapat honor ya, peneliti masih dapat. Honor kita akan bisa nggak dapat. Nah saya lebih suka mikir begini, sebenarnya kalau kita mikir uang gitu ya, honor atau mikir penghasilan lah gitu. Saya lebih suka mendapatkan penghasilan setelah penelitian itu selesai. Gitu. Setelah penelitian itu selesai itu apa? Apa yang kita teliti itu jadi duit gitu. Karena begitu yang kita teliti itu jadi duit, maka kemudian kita baru dapat saat itu. Makanya peneliti itu ya mestinya orang sabar lah gitu. Sabar berinvestasi waktu, pikiran, tenaga gitu. Tapi kalau kita inginnya instan juga dapat honor tahun itu juga, itu nanti menyiksa. Karena kita kemudian harus tidak rela gitu untuk membiayai orang untuk ngurus itu kan gitu. Makanya saya orang yang ketika masih muda punya sekretaris, bukan karena saya kaya, bukan, tapi karena saya memang fokus pada output. Nah, menariknya saat itu adalah ketika publikasi jurnal internasional itu belum banyak dihargai. Ketika paten itu belum juga banyak menjadi perhatian. Saya saat itu sudah punya publikasi jurnal internasional dari penelitian, kita dapat paten saat itu. Nah, ternyata setiap tahun ketika UGM itu ada Dies Natalis, kemudian ketika itu dipanggil kita juara gitu, dapat hadiah 25 juta lah, 30 juta lah dan sebagainya. Kemudian mulai publikasi itu bisa diuangkan, paten itu bisa ditukar dengan uang lah. Itulah kemudian hasil kita ya di situ itu kan gitu. Makanya kemudian menjadi teman saya itu suka bilang begini, Pak Yitno itu risetnya banyak, tapi kalau ketemu teman-temannya itu tetap ketawa ketiwi. Ya. Kerjaannya duduk di ruang dosen, minum sama teman-temannya gitu. Kayaknya kok nggak ada beban aja. Bukan nggak ada beban gitu. Tapi memang ya kita harus menikmati hidup kita gitu. Karena kalau kita beban kita terlalu banyak, mikirnya terlalu batak orang Jawa gitu, ide kita itu nggak akan muncul gitu. Ide itu muncul kalau kita itu fresh gitu. Makanya yang kerjaan keuangan itu kalau bisa dikasihkan orang saja, kita fokus pada hasil setelah penelitian gitu. Jadi itu. Makanya kalau ada suatu tahun gitu ya, saya itu pernah dapat dana hadiah itu. Hadiah itu kalau saya jumlah itu sekitar 95-an juta lah itu. Itu hanya hadiah saja itu. Jadi tidak perlu tidak perlu dipertanggungjawabkan gitu. Karena saya juara paper terbaik UGM dapat 25, kemudian pernah dapat proposal paten terbaik 25 juta juga.
terus dapat dari dikti paper itu jurnal internasional saat itu 35 juta, terus dapat apa lagi gitulah, pokoknya nambahi sedikit saat itu dapat mobil gitu, saya pikir gitu. Jadi itu, jadi menurut saya begitu, jadi solusinya gitu. Tapi kalau saran saya gitu ya, sebaiknya perguruan tinggi yang kecil atau yang yang mungkin nggak besar gitu ya, itu memiliki orang yang dibayar oleh lembaga atau dibayar bersama lah beberapa peneliti gitu. Jadi kemudian mereka memang ngurusi administrasi keuangan itu. Jadi kalau lembaganya bisa membayari orang itu ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya peneliti itu harus mengeluarkan bagian dana penelitiannya untuk itu. Bahkan gitu ya, saya itu sudah sampai pada membiayai seseorang untuk kuliah S2 gitu. Dari mana itu? Ya dari dana penelitian itu kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengeluarkan seperti itu, ya kalau dari sisi administrasi nggak bisa. Tapi kalau dia dijadikan kita sebagai pembantu peneliti, kan bisa kita anggarkan kan gitu. Kemudian itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Jadi dengan cara kita memahami sistem administrasinya dan kemudian jangan kita yang ngurusi tapi ada orang. Jadi peneliti itu juga mulai rela gitu ya, ikhlas gitu ya. Jadi sebagian dari honornya itu untuk itu gitu. Peneliti nanti akan dapat lain lagi dari patennya lah, dari produk yang dijual dan sebagainya. Saya kira begitu ya Pak ya. Dan apa yang saya lakukan itu punya sekretaris, bahkan saya punya sekretaris itu pernah 2 itu. Ketika penelitian sudah banyak dan besar itu 2 orang itu yang ngurusi itu. Dan ya saat itu mungkin ya aneh juga, ini ada dosen muda, sekretarisnya 2 lagi, itu perempuan semua lagi gitu. Dan ya saya memang butuh itu gitu. Bukan karena saya kaya gitu, tapi memang saya butuh itu yang membantu saya di bidang itu. Saya kira ngaten nggih.